Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, seperti yang sudah Ibu katakan, minggu ini kita akan membahas terkait tentang penyertaan dan juga perbarengan tindak pidana. Gitu ya, di mana sebelumnya sudah Ibu katakan bahwa di dalam hukum pidana kita gitu ya mengenal yang namanya penyertaan dan juga perbarengan tindak pidana. Ketika halnya ada seseorang gitu ya melakukan tindak pidana lebih dari satu gitu ya, maka itu disebut sebagai perbarengan atau konkursus gitu. Begitupun juga ketika hanya ada satu tindak pidana gitu ya dilakukan lebih dari satu orang, maka itu disebut sebagai penyertaan atau dalaming. Yang nanti materi tersebut akan Ibu bahas gitu ya di dalam perkuliahan di minggu ini. Baik, kita langsung mulai saja masuk ya. Oke, kita langsung mulai masuk ke penyertaan terlebih dahulu gitu ya. Sebelum konkursus atau perbarengan, maka kita akan bahas berkaitan tentang penyertaan atau delneming gitu. Dimana seperti yang nanti akan kalian pahami gitu ya, bahwa berkaitan tentang penyertaan atau delneming gitu ya, itu pun juga diatur di dalam KUHP nasional atau KUHP yang baru, yaitu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 gitu ya, sama seperti halnya di KUHP yang lama di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 penyertaan ataupun juga delemming pun juga diatur. Jadi ketika halnya ada satu tindak pidana gitu ya dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka itu disebut sebagai delemming atau penyertaan. Dan biasanya ketika halnya itu penyertaan, maka hal untuk pasal yang dituntutkan atau didakwakan maka itu harus dijuntukkan dengan pasal penyertaan. Untuk di KUHP yang lama gitu ya berkaitan tentang penyertaan ini diatur di dalam pasal 55 itu sampai 60. Kalau di dalam KUHP nasional yaitu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berkaitan tentang penyertaan ini diatur di dalam pasal 20 sampai 21. Jadi kalau kita lihat sih memang untuk ketentuannya itu di dalam KUHP nasional itu hanya 3 pasal saja. Ya, baik kita masuk. Sebelum kita masuk ke landasan yuridis dari penyertaan atau seringkali disebut sebagai delemming, kita perlu tahu dulu terkait tentang peristilahannya, gitu ya. Jangan sampai kalian salah istilah saja atau mungkin eh, ketidaktahuan akan istilah saja menjadikan kalian memiliki pemahaman yang salah, gitu ya. Karena tidak jarang ya, sama seperti halnya ketika halnya kita berbicara mengenai Stakbar Fight gitu ya. Ternyata Stakbar Fight ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana, delik atau perbuatan pidana. Jadi jangan salah argumentasi ketika halnya ada orang yang mengatakan apa sih Stakbar Fight itu gitu ya, apa sih tindak pidana ya sama-sama gitu ya, sama-sama saja gitu artinya. Jadi jangan sampai karena istilahnya berbeda sehingga itu membuat kalian tidak tahu artinya atau mungkin salah berargumentasi gitu ya. Maka di sini perlu mengenal istilah terlebih dahulu. Begitupun juga dengan daleming atau penyertaan. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang bisa kita temukan di dalam beberapa referensi, baik itu buku gitu ya ataupun juga di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau dalam peraturan perundang-undangan memang saat ini disebutnya sebagai penyertaan gitu ya. Nah, untuk di beberapa referensi gitu ya tergantung siapa referensi yang kita gunakan. Gitu kayak misalkan di sini ada Mr. Tresna. Beliau menggunakan istilah penyertaan itu dengan turut campur dalam peristiwa pidana. Kemudian di sini ada Karni, gitu ya, di mana Karni mengatakan istilahnya itu sebagai turut berbuat delik. Kemudian juga ada utre. Utre pun juga mengatakan turut serta gitu ya untuk istilah penyertaan gitu. Dan di sini Prof Mulyatno itu sama dengan KUHP gitu ya. Dengan baik itu KUHP lama ataupun baru, beliau menyebut istilahnya sebagai penyertaan ketika halnya terjadi tindak pidana gitu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Karena memang kan beliau pun juga merupakan orang yang memang berjasa gitu ya. Karena KUHP kita yang lama itu merupakan terjemahan dari WPS ya, Wetboek Panstapel, dan di mana salah satu terjemahannya itu dari Prof Mulyatno. Gitu makanya beliau mengatakan bahwa delemming ini adalah suatu penyertaan.
Kemudian kalau kita lihat di sini pun juga untuk peristilahan ternyata di setiap negara pun juga berbeda gitu ya. Kalau di Belanda itu deleming, itu kalau di negara Inggris itu complicity, kemudian kalau di Prancis itu participation gitu ya. Kalau di Indonesia ya penyertaan. Itu adalah beberapa istilah yang memang seringkali digunakan gitu ya untuk menunjukkan ketika hanya ada suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bisa turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deleming, complicity, participation, ataupun juga penyertaan gitu ya. Jadi nanti ke depannya ketika kalian melihat gitu ya istilah-istilah yang tadi sudah Ibu sebutkan, berarti itu intinya sama saja berbicara mengenai suatu tindak pidana yang memang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, berikutnya kita lihat lagi gitu ya berkaitan tentang bentuk-bentuknya itu ternyata penyertaan atau dalaming ini ada bentuk-bentuknya. Setiap negara itu punya bentuk-bentuk penyertaan tersendiri. Seperti halnya Indonesia ini sama bentuk penyertaannya dengan Belanda, di mana untuk bentuk penyertaan di Indonesia itu terbagi menjadi dua, ada pembuat atau dader dan juga pembantuan atau medeflictor gitu ya. Kemudian di Perancis ada author dan complice gitu ya. Kalau di Inggris ada participle dan juga aksesoris. Kemudian di negara Jerman, nah ini untuk Jerman dan Jepang ini kalau di negara tersebut itu membagi bentuk penyertaan itu ada tiga, ada pembuat, penganjur, dan juga pembantu gitu. Begitupun juga dengan Jepang, berbeda dengan negara Belanda, Indonesia, gitu ya, Perancis, Belgia ataupun Inggris. Kenapa Bu? Eh, untuk penganjur apakah memang tidak dimasukkan gitu ya di negara Indonesia? Bukan tidak dimasukkan, karena kalau kita lihat di KUHP yang lama ataupun baru untuk penganjur ini masuknya ke pembuat atau dader. Jadi sama saja sebagai pembuat walaupun dia menganjurkan untuk melakukan tindak pidana gitu ya. Jadi itu sama dengan pembuat atau dader gitu kecuali kalau yang memang kategori pembantuan gitu ya, membantu melakukan tindak pidana baru itu masuk ke medeplector atau pembantuan istilahnya. Itu adalah berbagai bentuk gitu ya penyertaan yang ada di setiap negara gitu. Yang perlu kalian ketahui ya bentuk saat ini ya bentuk penyertaan di negara Indonesia yaitu ada dua, ada pembuat, dader dan juga ada pembantuan. Kalau pembuat itu kalau kita lihat di KUHP nasional itu ada di pasal 20 gitu ya. Kalau di KUHP yang lama itu pasal 55. Jadi siapa saja orang yang melakukan tindak pidana gitu ya, yang disebut sebagai pembuat atau dader. Apakah dia hanya orang yang melakukan langsung gitu, atau mungkin ada orang yang memang tidak melakukan langsung, tapi dia pun juga bisa dikategorikan sebagai pembuat atau dader. Gitu ya, nanti akan kita lihat di landasan yuridis. Nah, ini adalah landasan yuridis dari penyertaan gitu ya. Salah satunya itu ada di dalam pasal 20, tapi kalau kita lihat pasal 20 dan juga pasal 55 sih sebenarnya intinya hampir sama ya. Coba sebentar. Ibu lihat di pasal 55. Oke. Di sini kalau kita lihat sih sama saja, cuman kalau di pasal 55 itu ada redaksi terlebih dahulu gitu ya, ada redaksinya bahwa dipidana dengan pembuat atau dader sesuatu perbuatan dipidana itu bagi mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana itu berdasarkan KUHP yang lama. Kemudian juga mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, martabat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana dan keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, ternyata itu pun juga bisa dikategorikan sebagai dader atau pembuat gitu ya. Dan terhadap penganjur hanya perbuatan yang memang sengaja dianjurkan sajalah yang memang diperhitungkan beserta akibatnya. Itu kalau kita bandingkan di KUHP yang lama. Tapi kalau kita lihat di KUHP yang baru, ini di pasal 20-nya, gitu ya, sebenarnya tidak ada redaksi ini disebut sebagai dader gitu ya. Cuman di sini memang kalau kita lihat itu langsung bahwa pembuat ini diantaranya ada 4 orang yang bisa dikatakan sebagai pembuat atau dader. Yang pertama adalah orang yang melakukan sendiri tindak pidana gitu. Jadi orang yang melakukan sendiri tindak pidana, maka dia disebut sebagai dader gitu ya, atau pembuatnya.
Contoh misalkan si A melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap si B. Si A melakukan pemukulan langsung terhadap si B tanpa melalui perantara. Maka si A ini disebut sebagai dader, gitu ya, atau pembuat. Kemudian berikutnya yang kedua itu adalah kategori kedua melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, di sini menyuruh melakukan gitu ya atau melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ternyata itu pun juga disebut sebagai dader atau pelakunya atau pembuatnya. Itu contoh ketika halnya si A gitu ya mau melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap si B gitu ya. Kemudian dia eh, dengan kuasanya gitu ya atau mungkin dengan rayuannya misalkan dia membujuk seorang eh, gangguan jiwa, seorang yang memiliki kecacatan mental gitu, yang memiliki gangguan kejiwaan gitu ya, untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap si B gitu. Dan kita tahu bahwa orang yang memiliki kecacatan mental atau gangguan kejiwaan, maka terhadap orang tersebut kan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Nah, ini harus dibedakan ya, melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, di sini kategorinya adalah melakukan tindak pidananya itu dengan perantaranya itu adalah bisa alat ataupun juga orang lain yang memang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi, tidak semuanya. Jadi, hanya menyuruh orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baru dia disebut sebagai pembuat gitu atau dader. Tuh, kemudian di sini ada turut serta melakukan tindak pidana. Ternyata orang yang turut serta melakukan tindak pidana pun juga bisa disebut sebagai dader, gitu ya, atau pembuat atau juga pelaku. Gitu. Salah satu contohnya adalah ketika halnya terjadi tindak pidana pencurian, gitu ya, misalkan di salah satu rumah di Kabupaten Kerawang, misalkan di Kosambi, gitu ya, di perumahan ibu, misalkan di Keraton, misalkan terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 3 orang. Misalkan ada si Anton gitu ya, si Dewi gitu ya. Kemudian ada Asri gitu ya. Kemudian si Anton gitu ya, di mana dia membuka gembok rumah gitu. Kemudian si Dewi gitu ya masuk ke rumah. Kemudian Asri itu eh, mengawasi gitu ya, mengawasi agar orang tidak mencurigai misalkan. Nah, bagi Anton, bagi Sri, bagi Dewi, mereka turut serta melakukan tindak pidana pencurian. Maka terhadapnya pun juga bisa dikatakan sebagai dader atau pembuat. Gitu ya. Berbeda juga gitu ya di sini dengan halnya menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, maka terhadap orang tersebut pun juga bisa dianggap sebagai dader atau pembuatnya. Gitu. Jadi ini untuk membuat atau dader itu ada 4 kategori. Ada orang yang melakukan sendiri tindak pidananya, ada orang yang melakukan tindak pidananya dengan melalui perantara alat atau orang lain yang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang turut serta melakukan tindak pidana dan terakhir adalah orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidananya dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Itu contoh misalkan si A mau melakukan tindak pidana pemukulan terhadap si B gitu ya, tetapi dia tidak melakukan pemukulan tersebut, tetapi dia misalkan menggerakkan si C untuk melakukan tindak pidana pemukulan terhadap si B atau penganiayaan terhadap si B dengan misalkan menjanjikan sesuatu gitu ya. Kamu kalau mukul si B nanti kamu dikasih uang sekian ratus ribu gitu ya sehingga akhirnya si C melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap si B. Maka walaupun si A tidak melakukan secara langsung, tapi dia sudah menggerakkan si C untuk melakukan tindak pidana penganiayaan gitu ya terhadap si B, maka A pun juga bisa dianggap sebagai dader atau pembuat atau pelakunya. Gitu ya. Ternyata selain memberikan sesuatu juga menyalahgunakan kekuasaan juga ketika ada orang yang melakukan tindak pidana, dia
tidak turut serta melakukannya, tapi dia menggerakkan orang lain untuk melakukannya dengan kekuasaannya pun juga ternyata dia pun juga bisa dikatakan sebagai dader, gitu ya. Itu adalah kategori dader atau pembuat berdasarkan pasal 20 KUHP ataupun juga pasal 55 KUHP yang lama. Nah, berikutnya selain dader, tadi yang sudah Ibu katakan, selain dader atau pembuat, ternyata di sini pun juga diatur terkait tentang yang pembantuan gitu ya, pembantuan melakukan tindak pidana. Jadi ketika hanya ada satu tindak pidana gitu ya, kemudian dilakukan oleh pelaku dan juga pelaku tersebut meminta bantuan orang lain gitu ya untuk melakukan tindakan yang sama, misalkan maka terhadapnya pun juga bisa dikenakan sanksi pidana. Di mana di sini bisa kita lihat gitu ya, di dalam pasal 21 KUHP nasional mengatakan bahwa setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja satu memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, kedua adalah memberi bantuan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Gitu. Jadi terhadap orang tersebut walaupun memang dia bukan sebagai pelaku langsung gitu ya, tapi dia memberikan bantuan, baik itu bantuan sarana, keterangan atau kesempatan untuk dilakukan tindak pidana terhadap tindak pidana tersebut gitu ya. Maka terhadap orang yang bersangkutan itu pun juga bisa dikenakan sanksi pidana. Walaupun kalau kita lihat di pasal 21 berkaitan tentang sanksi pidananya itu berbeda dengan dader atau pembuat. Gitu ya, di sini ada pembedaan sehingga ketika halnya mungkin nanti dia hanya membantu memfasilitasi sarana, kesempatan atau keterangan atau juga memberi bantuan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, maka terhadap dia gitu ya tidak bisa dituntut gitu ya atau didakwakan dengan pasal tindak pidana yang bersangkutan saja, tetapi harus dijuntukkan. Kalau memang Undang-Undang KUHP nasional sudah berlaku, berarti harus dijuntukkan dengan pasal 21. Pasal 21 KUHP nasional. Gitu ya. Contoh, misalkan ketika halnya terjadi tindak pidana aborsi, gitu ya. Ketika halnya si A mau melakukan tindakan aborsi, gitu ya. Kemudian eh, terhadap si B gitu ya, si A melakukan tindakan aborsi terhadap si B, kemudian si C itu adalah seorang perawat, dia memberikan atau bantuan untuk dilakukan tindakan aborsi, maka walaupun memang yang pembuatnya itu adalah si A gitu ya, tapi karena si C itu ikut terlibat membantu gitu ya melakukan tindak pidana aborsi tersebut, maka terhadap si C pun juga bisa dikenakan sanksi pidana walaupun memang sanksi pidananya tidak sama dengan pembuat atau dader. Nah, di sini keterangannya bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang memang hanya diancam dengan pidana denda atau paling banyak kategori 2. Gitu. Jadi untuk orang yang melakukan pembantuan tindak pidana gitu ya yang memang tindak pidana itu diancam dengan sanksi pidana denda kategori 2, maka terhadapnya tidak bisa dikenakan sanksi pidana ternyata atau mungkin tidak bisa diancam dengan pidana. Jadi di sini dikatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi tidak bisa termasuk di dalam unsur-unsur pasal 21. Jadi ketika hanya ada seseorang si A melakukan tindak pidana yang termasuk kategori 2, biasanya kategori 2 ini kalau dulunya itu sebagai suatu pelanggaran gitu ya, misalkan terkait tentang apa mabuk-mabukan di tempat umum misalkan ya, mabuk-mabukan di tempat umum misalkan sanksi pidana dendanya sanksi pidananya itu ada sanksi pidana denda paling banyak kategori 2 misalkan. Kemudian ada yang membantu gitu membelikan mirasnya, maka terhadap yang membantu membelikan mirasnya maka dia tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Kemudian berikutnya di sini di ayat 3-nya mengatakan pidana untuk membantuan melakukan tindak pidana itu paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Jadi untuk sanksinya itu tidak bisa full ya. Hanya diberikan paling banyak itu adalah 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Contoh misalkan dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana gitu ya. Membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di mana tindak pidana itu untuk ayat 4 ya.
di mana ketika halnya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang sanksinya itu adalah pidana mati atau seumur hidup maksimalnya, gitu ya, maka terhadapnya hanya bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu berbeda ketika halnya, ini untuk ayat 4-nya tadi ya, untuk yang misalkan ketika halnya dia melakukan pembantuan tindak pidana yang memang dikenakan sanksi pidana penjara 9 tahun. Itu maka terhadapnya hanya 2/3 dari 9 tahun saja, yaitu hanya 6 tahun saja. Jadi memang tidak sama untuk sanksi pidananya, baik itu untuk pembuat ataupun juga untuk dader atau baik itu untuk dader atau pembuat, begitupun juga dengan pembantuan. Jadi tidak sama sanksi pidananya. Kemudian berikutnya bahwa pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Jadi untuk khusus untuk pidana tambahan gitu ya, maka baik itu untuk yang melakukan gitu ya atau dader atau pembuat dengan yang melakukan pembantuan itu disamakan berdasarkan pasal 21 ayat 5. Tuh ya. Nah, berikutnya itu di pasal 22 KUHP nasional juga gitu ya. Di sini dikatakan bahwa keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat menghapus, mengurangi atau memperberat pidana ini. Jadi ternyata di sini itu ditentukan bahwa keadaan pribadi pelaku gitu ya sebagai dimaksud pada pasal 20 baik dia sebagai dader gitu ya ataupun juga dia sebagai medeflictor atau pembantuan maka itu bisa menghapus, mengurangi atau memperberat pidananya gitu. Jadi ketika halnya memang apa dia sebagai pelaku tindak pidana tetapi misalkan sebagai dader gitu ya yang melakukan langsung tetapi karena memang dia keterbelakangan mental gitu ya atau ya keterbelakangan mental ya itu bisa menjadi salah satu pengurangan sanksi pidana karena kemarin kita sudah bahas berkaitan tentang alasan hapusnya pidana salah satunya adalah ketika halnya keterbelakangan mental gitu ya maka itu ada pengurangan sanksi pidana. Nah, ini adalah skema penyertaan dalam KUHP Indonesia. Ini kebetulan memang disesuaikan dengan pasal 55 ya, tapi kalau kita lihat tadi sih kalau kita bandingkan 55 dengan pasal 20 sih hampir sama ya, berkaitan tentang pembuat atau dader yang membedakan ini adalah pembantuan atau medeflictor. Kalau di pembantuan di sini di KUHP nasional memang tidak dibagi menjadi pada saat kejahatan atau sebelum kejahatan gitu ya. Baik itu pada saat kejahatan atau sebelum kejahatan juga bisa dikategorikan sebagai pembantuan atau medefactor. Gitu ketikanya dia melakukan pembantuan tindak pidana baik itu sarana gitu ya atau keterangan ataupun juga kesempatan. Nah, di sini kalau kita simpulkan berarti pembuat itu bisa plagier pelakunya gitu ya tadi yang melakukan langsung itu disebut sebagai plagier. Jadi kalau kalian mendengar istilah plagier berarti dia adalah pelaku yang langsung melakukan tindak pidana tersebut. Yang kedua itu adalah menyuruh melakukan atau down plagier. Jadi kalau kalian mendengar kata down plagier dia itu adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dengan perantara alat gitu ya atau dengan perantara orang lain yang memang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nanti ini kaitan nomor 2 ini yang membedakan dengan nomor 4 gitu ya. Kalau nomor 2 ini orang yang disuruhnya itu adalah atau orang yang digerakkannya itu adalah orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Kalau yang nomor 4 penganjur atau oitlocker atau orang yang menggerakkan gitu ya. Nomor 4 ini orang yang digerakkannya itu adalah orang yang memang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Gitu ya. Jadi di sini harus kalian pahami. Jadi ada pelaku yaitu yang melakukan secara langsung, ada orang yang menyuruh melakukan melalui pelantara alat atau orang yang memang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ada orang yang turut serta atau istilahnya adalah media plagier. Jadi kalau kalian mendengar kata istilah media plagier adalah orang yang turut serta melakukan, jadi bersama-sama melakukan tindak pidana. Kemudian ada penganjur atau witlocker. Tadi ya orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, bisa karena dengan kekuasaan gitu ya, atau memberikan sesuatu, atau karena martabat, atau dengan ancaman gitu ya, atau kekerasan untuk dilakukannya tindak pidana. Gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu nomor 2, down plagier ataupun juga witlocker. Oke, berikutnya adalah pembantuan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk pembantuan sendiri di pasal
56 dengan pasal 21 itu perbedaannya kalau di pasal 56 itu dibagi ya, ada pada saat kejahatan dan juga sebelum kejahatan, tapi kalau di pasal 21 tadi tidak gitu ya. Kemudian untuk sanksinya di dalam KUHP nasional itu sudah dimasukkan di pasal 21 ya, berbarengan dengan pemahaman mengenai pembantuan tindak pidana. Jadi bisa dikenakan sanksinya itu adalah 2/3 dari ancaman pidana pokok. Nah, di sini kalau kita lihat untuk pembuat sendiri gitu ya, itu bisa diartikan dalam arti luas, bisa diartikan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luasnya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, tapi kalau dalam arti sempitnya hanya orang yang melakukan sendiri. Ya, silakan kalau nanti ada yang mau tanyakan boleh bisa di kolom komentar. Oke, itu adalah pemahaman terkait tentang penyertaan atau dalming gitu ya. Berikutnya kita akan bahas terkait tentang perbarengan tindak pidana atau seringkali disebut sebagai konkursus atau common law gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar ada kata konkursus, common law, perbarengan tindak pidana gitu ya, itu sama saja artinya, yaitu berbicara mengenai ketika hanya ada satu orang atau lebih melakukan lebih dari satu tindak pidana. Atau misalkan dia melakukan satu tindak pidana tetapi di dalamnya itu melanggar ketentuan lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Maka itu disebut sebagai perbarengan tindak pidana atau konkursus atau common law. Gitu nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi untuk menyatakan adanya perbarengan atau konkursus. Yang pertama, itu harus ada 2 atau lebih tindak pidana. Itu ya, sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangannya. Itu kemudian yang kedua, bahwa 2 atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang. Kalaupun 2 orang ketika halnya itu ada hubungannya dengan penyertaan atau dalming. Gitu. Jadi tadi ada dua atau lebih tindak pidana, bahwa 2 atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang, 2 orang ketika halnya kaitannya dengan penyertaan. Kemudian yang ketiga, bahwa 2 atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili. Nah, ini syarat yang ketiga ini sebenarnya penting karena ini membedakan antara konkursus dengan residip. Kalau residip itu atau pengulangan tindak pidana itu sudah diadili sebelumnya antara tindak pidana yang dilakukannya. Kalau konkursus atau perbarengan itu tidak. Gitu. Karena dalam konkursus ini lari ke syarat yang terakhir. 2 atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. Jadi kalau yang diadili sekaligus itu barulah perbarengan atau konkursus. Ya, ini adalah syarat-syarat yang bisa kita kategorikan sebagai perbarengan atau konkursus. Nah, untuk jenis atau pengaturan konkursus sendiri, sebenarnya kalau kita lihat di KUHP yang lama, Ibu sengaja pakai KUHP nasional gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika hanya kalian keluar, KUHP nasional ini yang memang diberlakukan. Nah, untuk jenis pengaturan konkursus, baik itu dalam KUHP lama atau baru pun sebenarnya sama. Ada 3 jenis konkursus, ada idealis, perbuatan berlanjut, dan juga konkursus realis. Kalau konkursus idealis itu bisa kalian lihat di pasal 125. Kemudian ada perbuatan berlanjut, itu di pasal 126. Kemudian ada konkursus realis atau perbarengan perbuatan itu bisa kalian lihat di pasal 127. Gitu ya, Ibu sambil buka ketentuannya. Atau kalian juga boleh bisa dibuka gitu mana tindak pidana yang bagaimana saja yang bisa termasuk ke dalam konkursus idealis atau perbarengan tindak pidana apa saja yang bisa termasuk kategori konkursus idealis atau konkurs atau perbuatan berlanjut atau konkursus realis. Itu ya. Kita atau kalian buka silakan boleh dibuka pasal di 125, 26, 27. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya di pasal 125 gitu ya dikatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan, jadi ingat satu perbuatan tapi dia melanggar ketentuan lebih dari satu aturan pidana, maka yang akan dikenakan hanya salah satu di antara aturan tersebut. Jika berbeda-beda,
gitu ya, berbeda-beda maksudnya berkaitan tentang sanksinya, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Itu. Jadi yang termasuk ke dalam konkursus ideal ini ketika hanya ada satu perbuatan tetapi dia masuk ke lebih dari satu aturan gitu ya, yang memang berbeda, maka yang dikenakan adalah satu saja. Tapi kalau memang dikenakan semuanya gitu ya, maka yang dikenakan hanyalah ancaman pidana pokok yang paling berat saja. Contoh misalkan tindak pidana pemerkosaan di tempat umum gitu ya. Ketika hanya terjadi tindak pidana pemerkosaan di tempat umum berarti dia bisa untuk pelaku pemerkosaan tersebut bisa dikenakan pasal 281, bisa juga dikenakan pasal 285. Itu ya, itu tentang tindak asusila di tempat umum pasal 281 dan 285 itu adalah tentang tindak pidana pemerkosaan. Gitu. Maka yang dikenakan yang mana? Yang dikenakan adalah salah satunya saja. Kalaupun semuanya dikenakan, baik pasal 281 ataupun 285, maka untuk sanksi hukumannya atau ancaman pidananya hanyalah pidana yang paling berat saja. Gitu ya. Misalkan di dalam pasal 281 sanksinya itu adalah 2 tahun 5 bulan ya kalau nggak salah, tapi nanti coba di cross check lagi. Dan di pasal 285 KUHP yang lama, gitu ya, ancaman pidananya itu adalah misalkan 8 tahun gitu. Maka yang akan digunakan berdasarkan pasal 125 KUHP atau mungkin di KUHP lama itu pasal 66 yang akan digunakan adalah ancaman pidana yang paling berat. Yang mana yang berat? 281 apa 285? Ya jelas 285 gitu ya. Tuh, jadi ketika hanya ada satu perbuatan tetapi dia melanggar ketentuan lebih dari satu aturan pidana, maka itu disebut sebagai konkursus idealis, di mana ancaman pidana pokoknya itu adalah yang paling berat. Kemudian kita lihat ayat keduanya, bahwa ketika hanya suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana yang umum, kemudian juga ternyata di yang khusus itu diatur juga, maka yang diterapkan itu yang mana? Ya pasti itu berdasarkan pasal 125 atau pasal 66 yang akan dikenakan itu pasal 65 ya, pasal 65 itu ya pasti itu adalah ketentuan yang khusus. Selain memang itu kaitannya dengan asas lex specialis derogat lex generalis, karena memang itu sendiri diatur di dalam pasal 125 berkaitan tentang konkursus idealis. Contoh misalkan ketika hanya terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang anak gitu ya, di mana terkait tentang tindak pidana pemerkosaan di dalam ketentuan umum kan diatur tadi yang sudah Ibu sebutkan di pasal 285 KUHP yang lama gitu. Dan karena memang di sini korbannya adalah anak, maka ternyata diatur pula di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Gitu sehingga yang digunakan ya jelas karena itu ada lex spesialisnya atau ada ketentuan khusus yang mengaturnya, makanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lah yang nanti akan digunakan. Dasar hukumnya dari mana? Dasar hukumnya dari pasal 125. Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana yang umum, maka yang khusus lah yang akan yang umum dan juga yang khusus, maka yang khusus lah yang akan digunakan. Gitu ya, itu adalah pemahaman terkait dengan konkursus idealis. Oke. Sini ada catatan dengan demikian pada prinsipnya suatu perbuatan masuk dalam kategori konkursus idealis ketika hanya satu perbuatan atau satu tindakan tersebut masuk dalam lebih dari satu tindak pidana atau dia melanggar ketentuan pidana lebih dari satu. Baik itu dalam ketentuan umum ataupun juga dalam ketentuan khusus. Kalau sama-sama ketentuan umum, maka yang digunakan adalah salah satunya saja. Kalau digunakan semuanya, ya pasti untuk ancaman pidana tetap yang paling berat. Kemudian kalau misalkan diatur dalam pidana umum dan juga pidana khusus, maka yang digunakan adalah pidana khusus. Kemudian berikutnya ada konkursus idealis. Gitu ya, di sini untuk, mohon maaf, ini adalah salah satu contoh konkursus idealis yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, ketikanya terjadi pemerkosaan dilakukan di tepi jalan raya, di mana tepi jalan raya itu kan tempat umum ya, maka itu bisa dikenakan pasal 281 melanggar kesusilaan di tempat umum dan juga pemerkosaan di pasal 285. Kemudian A memukul B, posisi B berada persis di depan kaca gitu ya. Jadi di mana pemukulan tersebut menyebabkan si B terdorong ke belakang dan memecahkan kaca rumah orang lain, berarti masuk ke
pengrusakan juga ya, selain pasal 351, tindakan A ini memukul B ini tidak hanya penganiayaan saja, bisa masuk juga ke pengrusakan barang yaitu 406. Kemudian juga tadi terkait tentang seorang ayah yang menyetubuhi anaknya selain diatur di pasal 294, 287 gitu ya di ketentuan umum KUHP yang lama, ternyata diatur juga dalam pasal 82 di Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka berdasarkan pasal 125 yang akan dikenakan itu adalah yang lex specialis. Ini juga sama ya, ketika ada seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan, maka terhadapnya dia melanggar dua ketentuan sekaligus ya, pasal 341 dan pasal 338. Gitu, yang dikenakan yang mana ya? Itu yang paling berat atau salah satunya saja. Kemudian juga ini untuk yang khususnya misalkan berkendara dalam keadaan mabuk, tidak menyalakan lampu kendaraan gitu ya, selain bisa dikenakan pasal 311 KUHP, juga bisa dikenakan pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas. Maka yang digunakan berdasarkan pasal 125 itu adalah Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke, berikutnya adalah bentuk perbarengan tindak pidana yang kedua, yaitu perbuatan berlanjut atau delictum continuantum. Gitu ya, ini adalah istilah lainnya. Jadi perbarengan tindak pidana pun juga ada jenis yang kedua, yaitu keterkaitan dengan perbuatan berlanjut. Di mana untuk perbuatan berlanjut sendiri, itu bisa kalian lihat di pasal 126 KUHP Nasional. Itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di mana di sini di ayat satunya dikatakan jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, maka yang dijatuhkan adalah hanya satu pidana saja. Jika perbarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diancam dengan pidana yang berbeda, maka yang dijatuhkan adalah pidana pokok yang terberat. Gitu. Jadi di sini berbeda dengan tadi konkursus idealis ya. Kalau konkursus idealis satu perbuatan, tetapi dia melanggar ketentuan lebih dari satu undang-undang atau satu pasal gitu ya. Tapi kalau di dalam perbuatan berlanjut itu dia melakukan lebih dari satu tindak pidana yang memang saling berhubungan gitu. Maka yang digunakan adalah hanya satu saja ketika hanya ancaman pidananya sama. Tapi kalau ancaman pidananya yang berbeda, maka yang digunakan adalah yang paling berat. Nah, ini adalah beberapa syarat yang memang bisa dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Syarat yang pertama itu adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan, kemudian perbuatan tersebut, jadi di sini perbuatannya itu yang dilakukan oleh pelaku tindak pidananya itu adalah lebih dari satu. Ini yang membedakan dengan konkursus idealis. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Jadi bisa kejahatan ataupun juga bisa pelanggaran. Kemudian antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga memang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Nah, di sini ada catatan pentingnya mengenai ada hubungan sedemikian rupa gitu ya. Kalau dalam KUHP kan tidak dijelaskan. Gitu. Nah, di sini MPT menjelaskan bahwa hubungan sedemikian rupa ini adalah harus ada satu keputusan kehendak, kemudian masing-masing perbuatan itu harus sejenis dengan kejahatan atau pelanggaran, kemudian tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama. Jadi di sini maksudnya kejahatan dan pelanggaran itu bisa dua-dua, bisa salah satu ya, bisa kejahatan, bisa pelanggaran, tapi memang saling berhubungan satu sama lainnya. Contoh, misalkan di sini ketika hanya kita melihat gitu ya, terjadi tindak pidana yang kemarin sempat booming tuh petugas apotek gitu ya, kalau tidak salah satu oknum petugas apotek gitu ya, apotik gitu ya, dia mencuri uang kasirnya gitu ya, dia mencuri uang dari kas apotek gitu ya. Hari pertama dia mencuri uang misalkan 500.000, hari kedua 500.000, ketiga 500.000 sampai ke 5 kali ternyata ketahuan, maka terhadapnya bisa kena tindak pidana perbuatan berlanjut gitu. Jadi terhadapnya walaupun dia melakukan lebih dari satu tindak pidana pencurian gitu ya, tetapi karena memang tindak pidana pencurian tersebut itu saling berhubungan gitu ya. Jadi masih dalam waktu yang sama, kemudian belum ada putusannya, maka terhadapnya bisa dikenakan pasal 126. Jadi cuman salah satu saja yang memang dijatuhkan.
Gitu. Nah, ini untuk ayat 2-nya salah satu contohnya adalah misalkan ketikanya ada oknum kasir gitu ya, petugas apotek hari pertama 500, hari kedua naik menjadi 1 juta, hari ketiga naik lagi menjadi 2 juta, hari keempat naik lagi menjadi 3 juta atau 6 juta, misalkan karena nggak ketahuan. Nah, kalau itu kan ini ya berbeda. Nah, itu kaitannya dengan ayat keduanya. Karena ada pencurian ringan dan juga ada berat. Kalau berat itu apa namanya? Nominalnya itu lebih dari 2.500.000 ya kalau di dalam KUHP yang lama. Gitu. Maka terhadapnya bisa dikenakan pidana pokok yang memang paling terberat. Kemudian berikutnya ada konkursus realis atau perbarengan jamak. Di sini tercantum di dalam pasal 127 KUHP. Nah, kalau ini ketikanya terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang memang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Ini diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhi satu pidana saja. Nah, kalau pasal 127 ini atau konkursus realis ini kaitannya dengan ketika halnya ada satu orang, dia melakukan lebih dari satu tindak pidana yang sejenis atau yang berdiri sendiri. Gitu ya, misalkan si A melakukan tadi sudah dikatakan contohnya misalkan si A melakukan tindak pidana pembunuhan, tapi sebelum membunuh dia melakukan tindak pidana pemerkosaan terlebih dahulu. Misalkan, maka terhadapnya dia selain melakukan tindak pidana pembunuhan juga melakukan tindak pidana pemerkosaan. Nah, untuk pemidanaannya gitu ya, maka terhadapnya itu maksimum pidana untuk perbarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 gitu ya adalah jumlah pidana yang diancamkan dengan semua tindak pidana tersebut. Tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Nah, ini syarat konkursus realis harus seseorang melakukan beberapa perbuatan di mana masing-masing perbuatan itu harus berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, bisa berupa kejahatan dan garing atau jadi bisa gabungan kejahatan dan juga pelanggaran ataupun juga bisa kejahatan saja, bisa pelanggaran saja. Jadi tidak perlu sejenis atau tidak berhubungan satu sama lainnya. Itu adalah salah satu konkursus realis. Nah, ini adalah catatan gitu ya yang tadi sudah Ibu katakan di dalam persyaratan konkursus itu, maka baik itu untuk perbuatan berlanjut atau konkursus realis, maka perbuatan tersebut belum ada yang diputus sama sekali, belum ada putusan ingkrah, belum ada yang diproses sampai ke tingkat pengadilan gitu. Karena kalau yang sudah diproses berarti itu tidak bisa kita katakan sebagai konkursus gitu, tapi kita bisa katakan sebagai residip atau pengulangan tindak pidana. Nah, ini berkaitan tentang sistem pemidanaan dalam konkursus ya. Untuk sistem pemidanaannya ini masih menggunakan KUHP yang lama itu ya, masih di pasal 63, tapi kalau kita lihat di pasal 125 juga sudah dikatakan bahwa sistemnya lebih ke sistem absorpsi gitu, maka dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam hal hanya ada 2 pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat. Kemudian ini salah satu contoh pemidanaan konkursus idealis ya, tadi sudah Ibu katakan ketika hanya melakukan pemerkosaan di tempat umum, maka dia bisa dijerat pasal 285 dan juga 281. 285 itu 12 tahun, 281 itu adalah 2 tahun 8 bulan. Maka terhadap perbuatan A itu masuk ke konkursus idealis. Itu yang bisa dikenakan itu adalah yang terberat yaitu 12 tahun. Tidak bisa yang dikenakan itu adalah 14 tahun 8 bulan. Kemudian ini adalah untuk perbuatan berlanjut juga sama sistem absorpsi, sistem pemidananya itu adalah absorpsi, hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Ini untuk pemidanaan dalam perbuatan berlanjut ketika halnya dia melakukan lebih dari satu tindak pidana. Contoh ini adalah terkait tentang pemalsuan uang. A memiliki persediaan bahan untuk membuat uang palsu, kemudian dari bahan itu A membuat uang palsu, kemudian uang palsu tersebut diedarkan, itu maka A bisa dijerat dengan pasal 250 memiliki persediaan, meniru atau memasukkan mata uang, kemudian pasal 244, kemudian pasal 245. Di mana di sini kalau kita lihat sanksinya ada 6 tahun, 15 tahun, 15 tahun. Maka terhadap A itu adalah
sanksi pidana yang paling berat, yaitu bisa 244, bisa 245, yaitu 15 tahun. Tidak bisa terhadap A dikenakan sanksi pidana 36 tahun, karena memang sistem pemidanaan di kita itu tidak bersifat kumulatif. Nah, ini adalah konkursus realis. Kalau konkursus realis itu sama sebenarnya absorpsi dipertajam dan juga absorpsi diperlunak gitu ya. Kalau absorpsi dipertajam itu eh, tidak boleh apa digunakan sanksi pidana yang lebih berat. Nah, kalau di sini ada absorpsi atau sistem kumulasi diperlunak. Jadi semua jenis ancaman pidana dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat. Jadi memang semuanya dijumlahkan tetapi tidak boleh lebih dari pidana yang terberat. Nah, ini contoh kasusnya. Ketika pada tahun 2012 A melakukan pencurian dengan kekerasan, bisa kena pasal 365 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian lanjut karena tidak diketahui misalkan sehingga belum diproses, kemudian dia melakukan tindak pidana lagi pada tahun 2015 yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Gitu, maka terhadapnya bisa dikenakan pasal 365 dan juga 351. Gitu, karena dia sudah melakukan tindak pidana lebih dari satu. Maka untuk sanksi pidananya atau sel-sel pemidananya tidak bisa kita langsung jumlahkan 9 tambah 5 gitu ya. Yaitu 14 tahun tidak, tetapi berdasarkan ketentuan gitu ya, absorpsi itu yang terberat ditambah sepertiga dari yang terberat. Ya, 9 tahun ditambah sepertiga dari 9 tahun. Sepertiga dari 9 tahun kan 3 tahun ya. Jadi sanksi pidananya itu adalah 12 tahun. Nah, ini pun juga sama itu ya. Salah satu contoh absorpsi dipertajam. B. Melanggar pasal 375 dan juga 364 apabila dipandang sebagai konkursus realis, maka ancamannya bisa dikenakan 6 tahun 3 bulan penjara, bukan 8 tahun. Ini kaitannya dengan pasal 65. Itu di KUHP yang lama gitu ya. Nah, ini berkaitan tentang ancaman pidananya, itu ada ancaman pidana penjara dan juga kurungan. C melakukan 2 tindak pidana diancam dengan pidana penjara 2 tahun dan juga 9 bulan kurungan. Dalam hal ini semua jenis pidana, penjara dan kurungan harus dijatuhkan. Maka sistem pemidananya itu adalah 2 tahun penjara ditambah sepertiga dari 2 tahun, yaitu 2 tahun 8 bulan. Maka terhadap C dikenakan 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan. Jadi Jadi di sini sama ya yang terberatnya. Nah, di sini ada ketentuan untuk pidana mati atau seumur hidup berkaitan tentang perbarengan tindak pidana. Itu bisa kalian lihat di pasal 100 berapa ini? 130 ya. 129. Gitu, di mana dalam 129 di sini dikatakan bahwa jika dalam perbarengan tindak pidana dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terdakwa tidak boleh dijatuhkan pidana lain gitu ya, kecuali pidana tambahan, yaitu adalah berupa pencabutan hak tertentu, barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Jadi untuk yang memang melakukan tindak pidana perbarengan gitu ya, lebih dari satu kali gitu, maka terhadapnya tidak bisa dikenakan pidana lain kecuali kalau pidana tambahan. Dan pidana tambahan di sini pun juga baru hanya pencabutan hak tertentu, perampasan, dan juga pengumuman putusan hakim. Kemudian ini ketentuan tambahan berkaitan dengan tambahan. Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 dan 129, maka penjatuhan pidana tambahannya itu bisa kalian lihat di pasal 130. Gitu ya, bisa pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan paling singkat itu adalah 2 tahun atau paling lama 5 tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan, atau apabila pidana pokok yang diancamnya hanya pidana denda, maka lama pidananya itu paling singkat 2 tahun atau paling lama 5 tahun. Kemudian untuk pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri, untuk tiap tindak pidana dapat dikurangi, atau untuk pidana perampasan barang tertentu atau pergantian dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi. Kemudian di ayat 2-nya ketentuan mengenai lama pidana penggantian bagi pidana perampasan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda. Ya, ini untuk pasal 131-nya.
Ini untuk ketentuan tambahan juga, jika setiap orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain, ini berarti residip ya, pengulangan sebelum putusan pidana itu dijatuhkan. Oh, sebelum ya. Jadi masih belum pengulangan, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 125 sampai 130. Jadi misalkan ketikanya si A melakukan tindak pidana pencurian, kemudian berikutnya ada tindak pidana pembunuhan, ada tindak pidana pemerkosaan. Nah, yang baru diproses itu tindak pidana pembunuhan dan juga pemerkosaan gitu. Pada saat proses persidangan, ternyata si A pun juga pelaku tindak pidana pencurian, gitu ya. Maka kalau sebelum diputus, maka terhadapnya bisa berlaku pasal 125 sampai dengan pasal 130. Kemudian jika pidana dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah mencapai maksimum pidana, maka hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana. Tuh, ya. Oke, sampai sini saja. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi silakan kalian tidak ada perkuliahan secara luring gitu ya, tetapi secara daring sesuai dengan surat edaran itu melalui media YouTube. Kalau ada yang mau ditanyakan biar ada interaksi, silahkan kalian utarakan melalui kolom komentar gitu ya, baik itu di YouTube ataupun juga mungkin bisa di GCN ya. Terima kasih. Tetap safety, sehat, semangat. Sampai ketemu lagi di minggu depan di dalam materi yang baru terkait tentang hapusnya penuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.